Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Cikal Cendekia, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini spesial banget, Mister bersama salah seorang Mister juga di SMP Cikal Cendekia yang akan kita tanya-tanya tentang apa? Tungguin aja. Mister Iksan, Iya. gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sedang sibuk apa sekarang? Sedang sibuk karena biasa mengolah nilai untuk anak-anak, kan sebentar lagi mau, insya Allah sudah mulai di penghujung tahun ajaran. Betul. Paling ya sama lah seperti itu kegiatannya kurang lebih. Oke, baik, Mister Iksan, saya mau tanya nih ke Mister Iksan. Ya. Seperti yang kita tahu kan di beberapa tahun ini kurikulum kita itu sangat mengedepankan yang namanya numerasi dan Ya. literasi. Iya betul. Nah, memang sepenting apa sih numerasi, terutama literasi ini untuk anak-anak kita? Ya, jadi memang kadang-kadang kecerdasan itu tolok ukurnya misalnya nilainya bagus atau misalnya nilainya akademiknya bagus gitu. Padahal kecerdasan itu bentuknya kan tidak hanya itu ya. Saya ambil contoh yang paling mudah aja, misalkan perihal menjawab pertanyaan aja, sebetulnya itu bisa menjadi tolok ukur seseorang cerdas atau tidak. Artinya bukan ada masalah bahasa. Saya ambil contoh yang paling mudahnya, ada penyakit berbahasa apa namanya, minimalisme berbahasa. Minimalisme berbahasa tuh, Mister pernah nggak ngalamin dari otak sama mulut kita itu nggak sinkron. Jadi otak kita udah perintahin tapi kita susah ini gimana sih ngomongnya gitu. Itu disebut minimalisme berbahasa ya. Iya. Nah sebetulnya ini penyakit yang bisa disembuhkan sebetulnya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas berbahasa. Jadi bahasa itu kan dibagi 4 ya Mister ya. Yeah. Ada yang sifatnya reseptif, ada yang sifatnya produktif. Nah reseptif itu kan membaca dan menyimak atau mendengar. Sedangkan kalau yang produktifnya itu ada menulis dan membaca. Nah artinya semakin baik dia bicara ataupun semakin baik dia menulis, anak ini berarti proses reseptifnya juga bagus. Artinya dia membacanya baik, artinya dia mendengarkan juga baik. Ketika terjadi hal yang tadi kesulitan gitu, misalnya kamu siapa idolanya, siapa ya, itu minimalisme berbahasa. Artinya dia tidak menggunakan imajinasi dalam berbicara, artinya ada masalah di yang reseptifnya. Itu bisa disembuhkan dengan cara menulis, menulis maupun membaca. Awalnya membaca dulu, sehingga nanti output selanjutnya adalah ada yang namanya menulis maupun berbicara. Baik, oke. Nah, menurut Mister Ihsan, gimana nih misalkan bagi teman-teman atau anak-anak SMP yang mulai ingin belajar menulis, step by stepnya tuh gimana sih? Step-stepnya saya tidak begitu menganjurkan teoritis ya, tapi intinya ada daun jatuh kamu tulis, hatimu terluka ya kamu tulis, melihat seseorang kemudian hatimu berdebar-debar ya tulis. Sesimpel itu aja, tulis apapun aja, tulis aja. Jadi jangan berpikir apapun yang kamu rasakan atau apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, tulis aja. Ada seseorang yang wajahnya lucu ya kamu tulis. Itu aja tahapan awalnya. Oke. Kemudian memang apa sih Mister manfaat dari jika kita itu punya kemampuan dalam menulis? Jangan berpikir bahwa kesuksesan itu selalu berpatokan pada, misalnya kalau kamu suka main gitar, kamu kemudian harus menjadi musisi besar. Enggak gitu juga. Kesuksesan bagi seorang anak dan terutama soal orang tua
minimal anak-anak usia ini kan itu energinya tuh berlipat-lipat ya dibandingkan kita. Mereka ingin tahu semua hal, ingin mengetahui apa saja. Mohon maaf, kita memang hari ini faktanya anak-anak seusia mereka ketika energinya itu tidak disalurkan ke hal yang benar, maka larinya ke tawuran, larinya pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena energi itu nggak bisa ditahan, misalnya. Ya. Tidak bisa ditahan. Nah, menulis atau apapun hobi itu ya, dalam hal ini kita ngomongin menulis adalah media untuk mereka menyalurkan energinya gitu ya, dimana mungkin kalau mau diucapkan langsung mungkin ada tempat-tempat yang tidak bisa mereka untuk sebutkan, maka biarkanlah pena kamu yang berbicara gitu. Wow. Artinya di sini juga ketika dia bisa menyalurkan energi yang besar itu ke dalam media menulis, minimal berarti ayah dan bunda, anak Anda sudah selamat daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu aja minimal manfaat yang paling sederhana yaitu karena mereka butuh ruang. Saya ambil contoh di sini, kita tiap tahun rutin di SMP Cikal Cendekia ini untuk menelurkan buku-buku, dan ini semuanya karya anak-anak. Gitu ya, biasa. Semuanya. Satu buku ini terdiri dari puluhan karya anak-anak, semua anak-anak. Ya, bagaimana sampai akhirnya ada 4 buku ini? Ya, awalnya yaitu tadi mereka cuma menuliskan, kalau mereka melihat daun yang jatuh ya mereka tuliskan. Kalau mereka mencintai atau menyukai sesuatu mereka tuliskan. Itu aja yang mereka tuliskan. Akhirnya terlahirlah buku-buku ini, gitu. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Karya sastra di sini kita masih ada puisi maupun cerpen. Kedepannya tidak ada yang tahu, mungkin ada yang bisa menciptakan novel. Betul. Atau naskah-naskah dan lain. Gitu. Artinya alhamdulillah kita bisa konsisten untuk menuliskan buku-buku yang mungkin jarang kali ya kita bisa lihat di sekolah, bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk membuat sebuah buku gitu. Oke. Nah, ini saya cukup tertarik dengan keempat buku ini. Kalau misalkan kita ingin pesan, ingin beli, kemana kita? Iya, sebenarnya ini sudah di e-commerce juga sudah ada ya, di toko kuning, di toko tahu lah ya, bukan kuning, toko oranye ya, toko oranye ada di e-commerce-nya. Nanti kita sisipkan linknya di sini. Cuma intinya bagi siapapun, orang tua, wali murid ataupun siswa-siswa dari SMP Cikal atau dari manapun kalian, gini, sebab tidak ada kata yang lebih cinta dari doa gitu bahasa. Nah, di buku-buku ini doa-doa anak-anak itu mereka tuliskan satu persatu menjadi sebuah buku. Menurut saya romantisme itu yang akan kalian baca di dalam buku-buku ini. Kalau kita rindu bermain air di kali sawah, kita bisa lihat di sini gitu. Kita kan suka kangen di masa-masa itu ya. Jadi ini kumpulan doa-doa dari anak-anak itu yang mungkin akan kita kangeni di masa-masa yang akan datang. Luar biasa sekali teman-teman semua. Itu sedikit paparan dari Mr. Ihsan ya terkait membaca, menulis, dan terakhir kalau teman-teman ada yang tertarik dengan keempat buku ini, jangan lupa langsung aja dicek keranjang oranye di bawah sini. Oke? Oke, saya Mr. Denny pamit. Mr. Ihsan, terima kasih. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol lagi. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.